Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita gak bisa ibadah di gereja seperti biasa, tapi saya percaya di rumah Anda, di rumah saudara semua, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan hadir. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, biar pagi hari ini, biar hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di tempat kami berada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga kami, dimanapun Tuhan, kami percaya Engkau turut hadir Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, jamah setiap kami Tuhan, yang sakit mungkin Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang tidak punya pengharapan Tuhan. Kami percaya Kau memberikan pengharapan yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari dengan segenap hati kita katakan, saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin Tuhan. Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Yes Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya, mari sembah Dia. Katakan, saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin Yesus. Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari
kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Hiaralaba yaralabo, hiaralaba yaralaba. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Bapa, Yesus. Mari angkat suara kita. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah kami, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi sambil angkat tangan-Mu, nyatakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Dia. Mari mengucap syukur. Haleluya Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, hiaralaba yaralabo. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu hadirat-Mu di tengah kami, melawat setiap hati kami Bapa. Oh, Shana yaralabo. Oh, oh, oh. Mari datang sama Tuhan hari ini. Mari nyatakan Kau segalanya buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari angkat suaramu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat suaramu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, mari lebih lagi, waktu Tuhan, Yesus Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Yesus, kami percaya Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan, waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia lebih lagi. Biar waktu ini kita pergunakan untuk menyembah Dia. Haleluya, Yesus, kami percaya waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari fokus sama Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu Tuhan. Di altarnya, mari angkat suaramu, sembah Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya, Dia ampuniku dan
bebaskan setiap kami dari setiap belenggu dosa. Dia ubah hidupku, baharui setiap hatiku. Yesus, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sambil angkat tanganmu, haleluya, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari Dia ubah setiap hidup kami. Yes Lord, kami angkat tangan kami Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu katakan mujizat pasti terjadi di tempat ini. Mujizat pemulihan pasti terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di altarmu Bapa. Uralabaya syandaralabo. Wiralabaya ralaba. Mari sembah Dia, kiralabaya ralabo. Haleluya Tuhan. Syandaralabaya ralabo. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise we will sing Your name. Oh Lord, oh Lord. Mari lebih lagi. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Hallelujah. Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise we will sing Your name. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our. Sekali lagi katakan, oh Lord our God. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang memulihkan Tuhan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan telinga seperti seorang murid Tuhan, hati seperti seorang hamba Tuhan yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar Tuhan,
tapi kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Para hamba Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, baik juga yang ada di studio. Kembali kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari yang luar biasa ini setelah kita hari Kamis yang baru lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ada 3 makna yang terpenting dari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan daripada tema atau daripada kelanjutan daripada hari Kamis yang lalu, sehingga kita bisa melihat urutannya apa yang terjadi setelah itu. Ya, setelah kenaikan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ya, 3 makna penting yang terpenting ya tadi hari Kamis lalu kita sudah bahas. Nah, pagi hari ini pada hari Minggu kita boleh melihat dari sisi di mana setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan kita bisa melihat apa yang terjadi setelah itu. Nah, tentu pencurahan Roh Kudus ya dinanti-nantikan. Nah, ada 4 langkah konkret tema khotbahnya, yaitu 4 langkah konkret untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Jadi ada 4 step ya, ada 4 langkah konkret untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Ya, memang ada beberapa yang mengatakan ini third Pentecost, gak apa-apa, itu gak salah. Memang bisa aja, tapi kalau mau ditafsirkan bisa itu menjadi polemik. Tapi kata terakhir saya rasa semua kita tahu bahwa kita adalah hidup di akhir dari akhir zaman. Tentu pencurahan Roh Kudus yang kita nantikan ini menjadi pencurahan yang the last dan the greatest untuk kota kita, untuk bangsa kita. Nah, mari kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12. Di situ perikopnya, rasul-rasul menanti-nanti. Saudara garis bawahi, rasul-rasul menanti-nanti. Kemudian ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot ya, sudah game dia. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi ada 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas. Nah, ini bicara tentang Yudas Iskariot, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Dari 30 keping perak dia beli sebidang tanah. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Wow. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Wow, ngeri banget. Ya. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, yaitu Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan
kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yang pertama nih, Yusuf yang disebut Barsabas. Siapa? Yusuf. Ya, disebut Barsabas. Dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi ada Yusuf, ada Matias. Yusuf yaitu Barsabas. Ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi sudah balik lagi dari jumlah yang 11 kembali ke 12. Bapak Ibu, kita akan lihat ada 4 hal di sini dari ayat 12. Rasul-rasul menanti-nanti. 4 langkah konkret ini yang untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus, karena setelah itu Pentakosta. Ya, di Kisah Rasul 2 Pentakosta terjadi. Yang pertama yaitu rasul-rasul menanti-nantikan. Apa bedanya kata menanti dan menanti-nanti? Kalau menanti, saya menanti menunggu. Ya, menunggu Stephen ini lagi ditunggu tadi. Itu menanti. Temponya ya pasti nggak lama, 1 jam, 2 jam itu menanti, nunggu Stephen datang. Tapi kalau kata menanti-nantikan, itu panjang, menanti-nantikan. Ya, ada 1 jangka waktu yang lebih panjang daripada menunggu, menanti. Menanti-nantikan. Ya, ada 1 passion, ada 1 kegairahan untuk menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini hasil daripada banyak anak-anak Tuhan yang sudah sekian belas tahun berdoa supaya terjadi transformasi, supaya terjadi pencurahan Roh Kudus, untuk supaya terjadi pertobatan, hujan keselamatan bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Bahkan kita menunggu terjadinya pencurahan Roh Kudus supaya terjadi hujan pertobatan bagi Yerusalem kembali. Dan ini buahnya dari hasil doa kita. Kok buahnya? Ya, COVID-19. Ya, kan bukan dari Tuhan, Pak. Iya, memang bukan dari Tuhan. Itu karena kesalahan faktor manusia dan iblis tentunya. Tapi kembali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, tidak ada yang kebetulan, yang adalah kebenaran. Kalau orang selalu bilang kebetulan, 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 sebetulnya dia masih belum sadar bahwa hidupnya ada di dalam track Tuhan. Kalau orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, dia punya satu kegairahan, hidupnya beda, enggak hopeless. Sekalipun keadaan begini, saudara, kita enggak akan hopeless, enggak akan putus asa. Wah, putus asa, MDS, masa depan suram. Siapa bilang masa depan suram? Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, damai, sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Lah, kejadian ini kan seperti kecelakaan. Oh ya, di balik ini semua pasti ada positifnya. Ya, begitu banyak orang yang misalnya kena COVID atau keluarga yang terdampak, tentu orang-orang yang kena COVID mereka akan berseru kepada nama Tuhan. Mereka akan berteriak minta kesembuhan dari Tuhan. Ya, saya rasa sedikit sekali yang menghujat. Wah, ini kurang ajar nih COVID dari Tuhan. Enggak ada. Persentasenya mungkin 0,00 sekian. Kalau ada yang berani menghujat ya selesai lah. Ada juga sih memang orang yang tanda kutip
malah memaki-maki. Dia tidak mengucap syukur. Lah, COVID kok suruh mengucap syukur? Mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik, enak atau tidak enak. Kalau enak mah gampang lah, pasti semua orang bisa mengucap syukur. Berkat ya bisa, semua orang dapat berkat, dapat mujizat yang mengucap syukur. Tapi di balik ini ada satu rencana besar Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Pencurahan Roh Kudus sedang dinanti-nantikan. Ya, kita punya kegairahan dan itu harus ada pada setiap orang percaya. Yakinlah, percayalah bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan di hari-hari terakhir ini. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kerinduan hati Tuhan. Dan itu yang harus menjadi kerinduan hati kita. Itu step pertama yang konkret, yang nyata yang harus kita lakukan. Punya hati yang menanti-nantikan. Kerinduan yang sungguh-sungguh. Supaya dicurahkan Roh Kudus atas setiap rakyat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa sampai kembali ke Yerusalem. Saya percaya kalau kita bersatu hati itu akan terjadi dan sedang terjadi dan pasti terus terjadi. Ya, yang kedua, mereka kembali ke Yerusalem di ayat yang berikutnya. Mereka kembali ke Yerusalem, back to Jerusalem. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama, Yudea. Kedua, Samaria. Ketiga, keempat, ujung bumi. Nah sekarang sudah sampai belum pencurahan Roh Kudus ke ujung bumi? Sudah, saudara. And back to Jerusalem. Kembali ke Yerusalem. Ya, kita juga harus punya hati yang mendoakan untuk Yerusalem. Lah, kok begitu? Ya, memang karena Tuhan Yesus nanti juga datang kedua kali dan Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Di mana? Yerusalem. Bukan bicara Yerusalem baru, Yerusalem yang sekarang yang ada. Di dalam kerajaan 1000 tahun, pusatnya itu Yerusalem, saudara. Ya, kita harus mendoakan untuk Yerusalem. Saudara yang punya kerinduan ke Yerusalem, berdoalah terus. Nanti saudara juga akan dibawa sama Tuhan. Saya 2 kali diutus. Saya nggak pernah kepikir. Tapi saya selalu mendoakan untuk kesejahteraan Yerusalem. Supaya terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi Israel, bagi Yerusalem. Ya, pasti orang-orang yang tulus, murni, ya, yang mendoakan untuk Yerusalem, Tuhan juga berkati. Karena itu detak jantungnya Tuhan, kerinduannya Tuhan untuk menyelamatkan Israel juga. Hanya dalam 1 hari saudara nanti Israel bertobat. Nggak lama lagi. Setelah tentunya bangsa-bangsa, kuota jumlah orang Gentiles yang diselamatkan ini sudah genap. Pintunya tertutup, Tuhan kiblatnya langsung ke Yerusalem. Itu ada ayatnya, tapi pagi hari ini saya tidak bisa kupas secara detail karena waktu juga. Saudara bisa lihat itu. Ya, di Zakarianya juga jelas sekali. Hanya dalam 1 hari Tuhan akan memberikan roh ratapan kepada Israel. Kepada keturunan Daud. Sehingga mereka baru memandang. Oh, ternyata Yesua HaMasiah yang kami salibkan itu adalah Mesias. Mereka baru meratap di situ. Dan itu yang harus menjadi passion kita juga. Makanya back to Jerusalem. Back to Jerusalem. Ya, from Yerusalem to the end of the world and back to Jerusalem. Indonesia back to Jerusalem. China back to Jerusalem. Amerika back to Jerusalem. Semua bangsa-bangsa back to Jerusalem. Kembali ke Yerusalem. Ada apa di sana? Ya karena Tuhan Yesus akan memerintah. 1000 tahun pusatnya adalah Yerusalem. Center of the world. Pusat dari dunia adalah Yerusalem. Makanya sekarang iblis coba terus, benturkan terus supaya tidak terjadi perdamaian di Yerusalem. Kalau nggak terjadi perdamaian ya Tuhan nggak datang-datang. Tapi tidak bisa, saudara. Ya, Tuhan akan memakai gerejanya, memakai kita semua untuk terus mendoakan. Sehingga nanti akan terjadi peace of Jerusalem. Ya, ada satu perdamaian. Walaupun itu nanti hanya temporary aja antara Palestina dan Israel.
Saudara, itu poin yang kedua, langkah konkret yang kedua. Tadi yang pertama apa? Menanti-nantikan, itu bicara mengenai passion hati kita yang merindukan dicurahkannya hujan pertobatan, dicurahkannya hujan keselamatan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Ya, yang kedua, Yerusalem, back to Jerusalem, kembali ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga, mereka semua bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, muji menyembah Tuhan. Ada unity di dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Ada unity dalam doa, pujian, penyembahan. Bahkan juga tentu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu gambaran dari gereja mula-mula. Ya, kekuatannya, the power of unity, the body of Christ. Ini yang saat ini sedang terbentuk. Itu doanya Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa biar mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Saudara, pada saat tubuh Kristus bersatu dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama seperti gereja mula-mula. Bahkan bukan hanya dalam doa, pujian, penyembahan dan merenungkan firman, mereka juga punya kerinduan untuk kembalinya Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjual harta mereka masing-masing, ya, ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Mereka bagi-bagi sehingga tidak lagi ada yang kekurangan, tidak lagi ada yang miskin. Dan itu akan menjadi sistem Christ Economy Kingdom System. Christ Economy Kingdom System yang sekarang sedang dibangun oleh semua tubuh Kristus yang memiliki hati untuk kesatuan sehingga terjadi transformasi. Ya, Roh Kudus akan dicurahkan pada saat ada unity. Ya, tapi kalau tidak ada unity, roh perpecahan terjadi, itu iblis yang ngerjakan. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Karena ada iri hati, ada dengki. Oh, satu gereja dipakai lebih daripada ini, harusnya kita mengucap syukur. Siapapun dia hamba Tuhan ya. Saudara, kita harus saling melengkapi. Nggak ada, nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, sehingga pada saat gereja yang yang sempurna itu, yaitu pada saat terjadinya kesatuan. Kelebihan saya menutupi kekurangan saudara. Tapi kelebihan saudara menutupi kekurangan saya. Itu unity. Kita menerima semua orang dengan apa adanya. Ya, kalau orang yang sudah beres hatinya dengan Tuhan, pasti gampang, mudah untuk unity. Tapi kalau dia belum beres sama hatinya sendiri, sama hidupnya sendiri, dia tidak mudah untuk unity dengan semua orang. Selalu akan ada problem. Wah, dia kok kayak begitu, nggak cocok saya. Ya, saudara, hidup kita ini harus bisa berdamai dengan semua orang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita bisa bawa damai, kita disebut anak-anak Tuhan, berarti kita ahli waris kerajaan sorga yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita rendahkan hati kita bisa unity sama-sama satu dengan lain dalam doa, pujian, penyembahan, dalam pengajaran firman Tuhan, para rasul, dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, yang keempat, dalam hal ekonomi, ini yang paling sulit, saudara. Kita bangun, kita bentuk bersama-sama, dan ini sedang terjadi. Bahkan untuk menjawab ya keadaan ekonomi bangsa-bangsa yang saat ini sedang mengalami krisis, itu harus bangun tubuh Kristus, gereja bersatu di dalam hal aspek ekonominya. Ya. Lanjut yang keempat, yang terakhir, Yudas diganti oleh Matias. Yudas diganti oleh Matias. Apa yang ada di benak saudara ketika kita ngomong Yudas? Kevin, apa yang ada di dalam benak Kevin? Di benaknya Stephen ketika ngomong Yudas? Pengkhianat. Pengkhianat. Petrus pengkhianat enggak? 3 kali loh menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia bersumpah, saya tidak kenal Tuhan Yesus. Itu Petrus tuh, pengkhianat juga dong. Yang lain juga berkhianat, lari itu kabur. Yudas bukan hanya berbicara pengkhianat menyangkal Kristus. Yang ada di dalam benak kita, Yudas itu sebagai apa? Dari 12 murid, posisi dia sebagai apa? Bendahara, nyangkut soal apa? Money, mamon, uang.
Dan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara, paradigma kita, paradigma Yudas yang ada di dalam pikiran kita harus berubah. Mindset kita menjadi mindset Kristus. Hati kita mencintai Kristus, pikiran kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Bukan mengasihi mamon, bukan mencintai mamon. Gimana sih? Kan kita butuh uang. Ada beberapa pendeta bilang begini, maaf ya, kadangkala kita jangan aminkan sembarangan aja. Uang bukan segalanya, amin, 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 uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang, amin, 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 amin aja terus. Uang bukan segalanya, amin, saya aminkan juga. Ya, tapi segalanya butuh uang, amin. Enggak, saya enggak aminkan. Segalanya butuh Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, jangan mau terjebak uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalau saudara udah kena COVID-19, kalau udah kena kanker stadium 4, uang segalanya? Enggak lah. Ya, manusia ini, uang itu hanya sarana. Saudara, uang itu hanya sarana. Uang bukan menjadi target kita. Tapi kalau orang yang cinta akan uang, dia targetnya uang, dia ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Apalagi di hari-hari terakhir. Itu orang kaya yang bodoh. 5 darah bodoh, bukan 5 darah bijak. 5 darah bijak adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang punya minyak, bukan hanya pelita. Pelita bicara firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi juga harus punya minyak dalam buli-bulinya. Minyak itu bicara Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus segala-galanya. Baru yang setuju katakan amin. Ya, kalau uang segala-galanya berarti saudara mencintai uang. Kamu tidak bisa menyembah Tuhan atau mamon. Pilih yang mana? Tuhan atau mamon? Ya, Tuhan lah. Dulu saya bilang Tuhan 90 lah, mamon 10. Gak bisa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Kata segenap bisa nggak 90%? Tidak bisa, saudara. Hanya 100%. Kata segenap itu artinya 100%. Sepenuhnya. Gimana kita hidup ini? Saudara, cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ini dia. Maka semua akan ditambahkan. Saudara lihat, ada terjadi perpindahan, shifting. Kekayaan bangsa-bangsa masuk ke rumah Tuhan. Unity the body of Christ. Hagai 2 ayat yang ke-9. Digoncang semuanya dari Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Segala sesuatu, bahkan bangsa-bangsa sedang digoncang. Kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak, kata Tuhan. Ya, nanti emas itu hanya dijadiin aspal, dijadiin jalanan di Yerusalem baru, saudara, nggak ada artinya. Kita ngumpulin emas berton-ton, beratus-ratus ton, itu aspal aja itu. Ya, jadi kita harus punya fondasi, yaitu mengasihi Kristus dengan tulus, dengan murni, seperti emas itu. Bukan mencintai emas peraknya, tapi mencintai sumber berkatnya. Ya. Seberapa? Mari kita introspeksi diri kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa motivasi. Ada istilahnya udang di balik batu. Mengejar Tuhan hanya untuk memperkaya diri kita. Kita jadikan Tuhan itu objeknya kita. Kita bertobat. Ya. Masih ada kesempatan. Selagi pintu belum ditutup. Tapi saatnya kalau pintu udah ditutup, selesai. Saudara, ngeri sekali. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masuk ke neraka. Ya, karena apa? Karena kalau hatinya kepada dunia, kepada uang yang segalanya, saudara nggak akan bisa rapture. Tidak akan pernah bisa, saudara catat baik-baik. Kecuali kita sungguh-sungguh bertobat. Ya, nanti dia akan datang sendiri kok. Nanti Tuhan yang akan lengkapin semuanya. Tapi bukan target kita. Target kita adalah pencurahan Roh Kudus supaya terjadi hujan pertobatan.
keselamatan di mana-mana. Terjadi pemulihan. Tanpa Roh Kudus saudara nggak ada artinya hidup kita ini. Daud katakan apa? Tuhan jangan pernah ambil rohmu dalam hidup kami. Dalam hidup dia. Dia pernah melakukan perzinahan, selingkuh, ambil istri orang, bunuh suaminya. Untung aja dia bertobat. Kalau enggak juga Daud habis. Ya, Tuhan tidak pandang bulu saudara. Jangan main-main. Perhatikan kemurahan Tuhan, tapi juga perhatikan kekerasannya. Ya, jangan mentang-mentang oh Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Selagi saudara dan saya mau bertobat. Tapi kalau dengan sengaja berulang-ulang berbuat kesalahan, saudara dan saya melecehkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi darahnya untuk menghapus dosa kita. Catat itu baik-baik. Catat itu baik-baik. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh. Di detik-detik terakhir ini, COVID-19 mungkin gak bisa hilang begitu saja. Biarlah itu menjadi satu warning buat kita. Selalu berjaga-jaga. Kalau gak orang gampangin aja semuanya. Ya harus senantiasa cuci tangan. Apa cuci tangan artinya? Bersih. Tidak suka nipu. Tutup mulutnya, mulutnya harus hati-hati. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkataan Kristus, perkataan yang membangun, bukan yang menghakimi. Ya, terus hidungnya juga ditutupkan supaya nafasnya itu bersih. Hubungan kita, nafas bicara doa orang percaya. Hubungan kita bersih dengan Tuhan. Kemudian matanya juga dibersihin. Kan bisa nular tuh COVID dari mata. Saya ini ulangin lagi ya saudara. Mata kita jangan mata duitan. Mata kita juga jangan mata keranjang. Apa aja yang lihat mau dibeli. Itu yang ibu-ibu ya, bertobat ibu-ibu. Sudah selesai. Cukuplah hidup kita ini sudah. Fokusnya untuk Kristus. Fokusnya untuk penuaian jiwa. Fokusnya apa? Mempersiapkan pencurahan Roh Kudus yang terakhir dan kedatangan Tuhan Yesus. Fokusnya apa? Unity the body of Christ. Fokusnya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu detak jantungnya Tuhan. 4 langkah konkret ini biarlah menjadi remah dalam kehidupan kita. 1, kita punya kerinduan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, back to Jerusalem. Doakan untuk Yerusalem. Doakan terus untuk terjadinya perdamaian. Hujan pertobatan, keselamatan bagi Israel, bagi Yerusalem. Yang ketiga, setelah itu unity the body of Christ. Dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dalam pengajaran para rasul. Dalam apa lagi? Menanti-nantikan Tuhan, unity-nya. Ya, yang kemudian unity di dalam aspek finansial. Ini yang paling sulit. Tapi ini saya yakin kenapa? Karena Yudasnya yang keempat, Yudas diganti sama Matias. Yudas diganti Matias. Matias bicara tentang apa? Orang yang tidak punya ambisi. Orang yang tidak punya ambisi, ya, orang yang punya ambisi selalu mau dia punya nama, dia terpilih. Saudara, tidak boleh. Biarkan Roh Kudus yang melihat hati kita. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita, ya, itu dari Tuhan. Apalagi kalau itu diundi, buang undi. Makanya nanti gereja harus merubah, ada satu sistemnya. Jangan saya lihat di sinode kadang-kadang pada berantem. Ada kelompok-kelompok seperti politikus duniawi, ya, yang akhirnya jadi pecah-pecah. Harusnya mudah sekali. Tuhan yang melihat hati. Kasih nama-nama yang memang kira-kira menjadi calon. Doakan, mana Tuhan dari sekian nama yang Tuhan pilih. Biarkan Roh Kudus yang berdaulat penuh atas hidup kita. Atas keputusan-keputusan yang krusial, yang penting. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan sepenuhnya, bukan kita. Kalau kita bisa like or dislike, suka atau tidak suka. Tapi Tuhan melihat hati. Kadang-kala kita hanya melihat orang dari bungkusnya aja. Tuhan melihat kedalaman hati. Sekali lagi, mari saudara. 4 hal yang konkret ini, biarlah ini menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ini menjadi remah dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pendengar firman yang baik. Ya, merenungkannya dan menjadi pelaku firman yang baik. Yang setuju katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur kepadamu Bapa.
untuk pagi yang luar biasa ini. Tuhan, Engkau telah berfirman melalui Kisah Para Rasul, di mana ada 4 langkah konkret untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Yang pertama-tama, biarlah kami memiliki hati seperti rasul-rasul mula-mula yang menanti-nantikan saatnya Roh Kudus dicurahkan, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, back to Jerusalem, kembali ke Yerusalem. Kami boleh Tuhan Yesus mendoakan senantiasa untuk Yerusalem, sehingga terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk Yerusalem, sehingga terjadi Tuhan Yesus perdamaian untuk Yerusalem. Yang keempat, Tuhan, yang ketiga, ada unity dalam doa, pujian, penyembahan. Ada unity di dalam firman Tuhan, pengajaran para rasul. Ada unity di dalam visimu Tuhan. Ada unity juga di dalam ekonomi, aspek ekonomi. Dan yang keempat, Yudas diganti oleh Matias. Biarlah Yudas-Yudas yang ada di pikiran kami, otak yang cinta akan uang, Tuhan, hati yang cintakan uang, ini dipatahkan, diputuskan, bahkan dicabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami hanya mencintai Kristus di atas segalanya. Seperti Matias, sebagai orang yang tidak punya ambisi, dia dipilih oleh karena Tuhan yang memilih, oleh karena Tuhan melihat hatinya, bukan karena berdasarkan demokrasi semata-mata, tapi teokrasi yang terjadi. Tuhan yang milih sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berubah. Kalau ada kesalahan, kami minta ampun dalam hidup kami. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh semakin hari boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan saat ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas Indonesia lebih dahsyat lagi. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, terlebih untuk gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Sehingga benar-benar terjadi transformasi, pemulihan segala sesuatu. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, pemulihan, bahkan berkat-berkat-Mu terjadi untuk kota kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Yang pada akhirnya untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pakai kami secara maksimal. Urapi kami dengan luar biasa. Perlengkapi kami Tuhan. Urapan yang baru itu turun atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kesempurnaan itu menjadi bagian kami. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing sepanjang minggu ke depan. Kami rindu menerima berkat yang dari Engkau sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapa di sorga. Mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus, bahkan berkat yang baru terus tercurah oleh kuasa Roh Kudus. Mulai pagi, siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Terima kasih.